Jaksa Agung mengenyampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga melakukan tindak pidana. Jaksa Agung mengambil keputusan ini berdasarkan hak dengan landasan hukum pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan. Prasetyo sudah meminta pertimbangan banyak pihak, mulai dari DPR, Polri, sampai pihak terkait. Bambang Wijoyanto dipidana atas kasus dugaan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Sementara Abraham Samad dipidana atas kasus dugaan dokumen palsu. Namun langkah Jaksa Agung ini menuai beragam tanggapan. Ada yang setuju, ada pula yang kontra. Misalnya sejumlah aliansi masyarakat yang salah satunya Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia melaporkan Jaksa Agung Prasetyo ke Bareskrim Polri terkait putusan deponering perkara mantan pimpinan KPK itu. Wakil Ketua Umum ISPPI Irjen Purnawirawan Sisno Adiwinoto mengatakan, Jaksa Agung memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan deponering, namun bukan berarti tanpa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat adanya permintaan pertimbangan DPR RI, Polri, dan Mahkamah Agung. Ketiga instansi tersebut jelas menolak jika kasus Samad Bambang dikesampingkan. Menurut Sisno, atas penolakan ketiga instansi tersebut, Jaksa Agung diduga telah melakukan pelanggaran. Lalu, apakah sebenarnya langkah Jaksa Agung mendeponering kasus Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ini menyalahi aturan secara hukum? Apakah dengan dikesampingkan perkara kedua mantan pimpinan KPK itu, maka baik Abraham maupun Bambang Wijoyanto terlepas dari tuduhan yang disangkakan kepada keduanya? Untuk membahas hal ini, maka bersama kami sekarang sudah ada Wakil Ketua Umum ISPPI, Bapak Irjen Purnawirawan Sisno Adiwinoto. Selamat pagi Pak Sisno, selamat datang di Berita 1 TV. Kita langsung akan membahas, dan sebetulnya apa yang melandasi Bapak dan teman-teman lah ya, melaporkan Jaksa Agung ke Bareskrim Polri setelah keputusan deponering itu? Jadi itu bermula dari pada waktu rencana Jaksa Agung sudah dimediakan akan melaksanakan deponering terhadap kasus novel, kasusnya AS dan BW, itu sudah suara dari para senior sesepuh Polri, dari para anggota penyidik, kalau itu terjadi itu akan sangat-sangat merugikan kredibilitas Polri. Sehingga mereka teriak. Nah, teriaknya itu salurannya kita melalui di Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian. Kita tampunglah bermacam saran tadi, masukan tadi itu. Yang intinya deponering itu akan membuat satu legitimasi bahwa benar polisi tidak profesional. Kemudian bahwa benar polisi itu telah melakukan kriminalisasi terhadap tadi novel AS dan BW tadi. Nah, itu kalau terjadi. Kemudian karena saya pribadi kan akrab sama Pak Pras, ya, kita komunikasi, Pak ini ada aspirasi begini dari para sesepuh, dari insan Bayangkara, dari Polri, ini Pak, titip Pak, untuk tidak dilakukan deponering gitu loh. Tapi ya dengan jawaban yang politis lah gitu ya, itu akhirnya diterbitkan juga deponering. Karena itu demi artinya paling tidak meluruskan ya, supaya bahwa polisi itu dengan itu di deponering bukan berarti yang di deponering itu tidak bersalah, karena itu belum diuji. Jadi paling tidak langkah awal, langkah-langkah criminal justice system yang sudah dilakukan, tindakan penyidik itu sudah secara profesional lengkap. Ya, jadi sudah yang dinyatakan unsur maupun bukti memenuhi. Itu dinyatakan oleh jaksa sendiri. Untuk kasus novel sampai dibuktikan, jaksa sudah mengajukan ke pengadilan. Dan bahkan pengadilan sudah membuat jadwal sidangnya. Nah, untuk AS dan BW sudah dinyatakan P21, artinya lengkap kan itu. Berarti proses penyidikan criminal justice system sudah berjalan dari proses penyidikan sampai kepada proses sebagai calon penuntut atau penuntut sudah menyatakan itu lengkap, tinggal satu langkah lagi sampai ke pengadilan. Mestinya demi tadi berjalannya criminal justice system yang sudah ya kita anut sejak kita menegakkan hukum, proses itu mestinya diselesaikan. Nah,
Itu yang pertama. Keluhan-keluhan tadi kepada ISPPI, kemudian akhirnya karena kita anggap ini ada termasuk mungkin ya didasari bau-bau politik, kita bawa ke ranah politik, kita bawa ke DPR untuk mungkin DPR bisa minta pertanggungjawaban, mungkin menggunakan hak angketnya. Kenapa ini sampai di deponering? Gitu. Karena dari kacamata hukum, kami menganggap pernyataan Jaksa Agung yang selalu menyatakan saya menggunakan hak prerogatif saya, itu tidak pernah ada di Undang-Undang Kejaksaan sebutan hak prerogatif. Dan setahu kita, komunitas pengawal penegak hukum yang nanti kita ada 18 elemen saat ini, itu tidak menemukan kata-kata itu. Bahkan hak prerogatif itu hanya dimiliki oleh Presiden dalam rangka pemberian tanda kehormatan maupun grasi, amnesti, dan abolisi. Di pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan berbunyi memang ada kewenangan, bukan hak. Ada kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan deponering terhadap satu kasus. Dengan tadi minta pertimbangan. Nah, untuk khusus kasus AS dan BW dilakukan oleh Jaksa Agung menggunakan hak itu, menggunakan kewenangan pasal 35, minta pertimbangan ke DPR sudah menolak, ke Mahkamah Agung menolak, kemudian ke polisi. Ya menolaknya halus lah, satu sisi loyal ya, satu sisi demi tegaknya hukum mengoreksi kan. Tapi berarti ini syarat untuk sebuah deponering menurut Anda sendiri belum lengkap atau bagaimana? Tidak memenuhi, artinya tidak memenuhi itu di samping prosesnya ya, prosesnya itu sudah dinyatakan lengkap. Kenapa tadinya tidak dinyatakan itu, begitu masuk ke kejaksaan mungkin dilakukan deponering. Tapi ada alasan dia kan, kalau itu demi kepentingan umum, itu tidak ditemukan. Apa kepentingan umumnya? Itu yang berarti bukan kepentingan umum ini gitu. Kurang tepat ya. Kemudian syarat utama sebuah kasus ini dapat dikesampingkan seperti apa aja sih Pak? Yang umum kan karena kadaluarsa, karena tidak memenuhi unsur, tidak cukup bukti, baru nanti ditutup demi kepentingan umum. Oke. Kalau karena kita negara kita ini menganut ajas oportunitas dalam penegakan hukum, polisi diberi kesempatan untuk SP3, surat penghentian penyidikan, dengan syarat-syarat tadi. Jaksa diberikan kewenangan untuk surat keputusan penghentian penuntutan dengan syarat-syarat juga. Tapi Jaksa Agung khusus memiliki kewenangan deponering dengan tadi melalui prosedur dan demi kepentingan umum. Prosedurnya dilakukan, tapi kan ditolak. Kenapa dilakukan juga gitu loh. Nah, kemudian kepentingan umumnya tidak terjawab. Nah, berkaitan dengan kepentingan umum, salah satu yang dikemukakan oleh Jaksa Agung sendiri adalah bahwa deponering ini atas kasus ASBW adalah demi pemberantasan korupsi. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana nih? Pemberantasan korupsi jalan, artinya polisi tetap berjalan, jaksa tetap menjalankan, KPK juga menjalankan, tidak ada terganggunya. Dan ini bukan jabatan AS dan BW semasa artinya yang diduga punya tindak pidana itu bukan semasa karena jabatannya, di luar jabatan. Beda dengan dulu pada waktu Bibit Chandra, itu karena dalam pelaksanaan jabatannya dia dianggap apa dulu, korupsi lah gitu kan. Nah itu bisa saja demi kepentingan umum, dia masih aktif. Mereka dulu masih aktif, kalau ini kan tidak aktif lagi, di mana kepentingan umumnya? Dan tidak ada terganggu. Masih ribuan yang diusut oleh polisi. Mungkin berapa ribuan juga atau ratusan yang diusut oleh KPK. jaksa maupun KPK. Jadi tidak ada terganggu. Baik, sekarang kita ingin menerima penelpon yang ingin bergabung bersama kita untuk memberikan pendapatnya. Tapi mohon maaf seperti yang terputus sambungan telepon yang baru saja dilakukan. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi untuk berdiskusi bersama kami lewat saluran telepon yang nomornya sekarang terpampang di layar kaca Anda. Ya, nah kalau tadi Pak, dalam artian kasus yang terjadi itu bukan di masa dari kepemimpinan ini seperti itu. Berarti alasan yang dikemukakan belum kuat menurut Anda ya? Itu yang perlu diuji. Secara politik kita minta untuk DPR menggunakan hak angketnya. Secara hukum karena beberapa dari kita yang ada 18 elemen yang menyatakan sebagai kelompok pengawal
tegaknya negara hukum gitu kan. Nah itu dengan dorongan DPR, karena pada waktu di DPR, karena deponering ini sudah dilakukan, silakan Anda kalau mau diproses hukum. Nah, proses hukum itu untuk kalau mengajukan pra-peradilan atau PT-UN itu tentunya oleh pelapor atau korban. Baik, kita ada penelpon yang bergabung dengan Pak Robi, betul? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Robi di Palu, silakan tanggapan Anda, Pak. Selamat pagi, Pak. Jadi saya juga sebagai pemirsa, sebagai rakyat, anggota masyarakat juga mau memberikan pendapat. Jadi menurut saya begini, kan haknya Jaksa Agung itu mendeponering suatu perkara. Itu haknya, bisalah dikatakan hak prerogatif. Dengan pertimbangan bahwa menyangkut kepentingan umum. Sekarang pertanyaannya menyangkut kepentingan umum yang mana, tergantung dari sudut pandang yang mana. Karena memang ini terbelah Pak Sisno, ini terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Dulu juga banyak sampai terjadi demo-demo. Jadi karena terbelah, tentunya jaksa memakai jalan pikirannya, bukan jalan pemikiran orang lain. Tentunya dengan pertimbangan tim ahlinya atau staf ahlinya. Akhirnya oleh Jaksa Agung diputuskanlah bahwa dideponering. Kalaupun ada yang tidak puas, itu di mana-mana terjadi begitu, Pak. Polisi tangkap maling, kalau maling itu melawan biasanya ditembak. Keluarganya juga tidak puas itu, Pak. Tetapi penegakan hukum kan jalan. Jadi sudah terbelah memang. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap deponering itu. Ada yang bilang kepentingan umum, ada yang bilang belum kepentingan umum yang mana. Sekarang pertanyaannya kembali ke Jaksa Agung. Dia juga punya staf ahli yang mengkaji dengan mendalam, akhirnya diputuskan demi kepentingan umum. Kalaupun mau dipolisikan, saya kira itu baru pertama kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Dilihat aja apa boleh. Tapi saya kira sulit, Pak. Begitu, ini sebagai rakyat jelata ini yang memberi pandangan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, Pak Robi, terima kasih atas pendapatnya. Nanti kita akan tanggapi di segmen berikutnya, boleh Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.